رمضان 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 يا حبيب. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah la nabiyya ba'dah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita semuanya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, serta nikmat kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan tahun ini. Dan kalau kita hitung nikmat yang diberikan Allah kepada kita sangatlah banyak. Andai kata lautan seluruh dunia ini dijadikan tintanya, kemudian ranting pohon di seluruh dunia ini pun dijadikan penanya, juga tidak cukup untuk menghitung nikmat Allah. Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada pengikutnya yang istiqomah. Mudah-mudahan kita nanti di yaumil akhir mendapat syafaat dari beliau. Allahumma amin. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan sedikit tentang wasiat Nabi. Wasiat Nabi ini disampaikan kepada dua orang sahabatnya. Yang pertama itu sahabatnya bernama Abu Jundub bin Junadab, dan yang kedua Abu Abdurrahman bin Jabal. Sabda Nabi artinya begini: bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kamu berada. Iringi kesalahanmu dengan perbuatan kebaikan atau amal soleh. Dan yang ketiga adalah pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Dari ketiga wasiat tersebut marilah kita bahas satu persatu. Yang pertama tentang takwa. Sahabat Umar pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, "Hai Ubay, apakah takwa itu?" Kemudian Ubay pun menjawab, "Pernahkah kamu melewati jalan berduri, Umar?" "Pernah," kata Umar. Lalu Ubay pun bertanya lagi, "Apa yang kamu lakukan, Umar?" "Saya berjalan dengan hati-hati, waspada, dan penuh keseriusan." Ubay pun menjawab, "Demikian pula dengan takwa." Kemudian dalam surat Ali Imran ayat 102 Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Begitu kerasnya peringatan Allah tentang takwa. Kalau di agama Islam dulu kita didapat di bangku sekolah,
Guru kita pernah mengatakan takwa itu menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah. Itulah yang dinamakan dengan takwa. Jadi di mana saja kita berada, kita selalu ingat kepada Allah. Baik kita sedang sendiri ataupun kita sedang bersama-sama dalam kondisi apapun. Kemudian wasiat yang kedua. Wasiat yang kedua itu baginda Nabi mengatakan, iringilah kesalahanmu dengan kebaikan. Ini Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, bertobatlah kamu kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Nah, tentunya semua orang pernah melakukan kesalahan. Baik kesalahan itu yang disadari maupun tidak disadari, yang disengaja maupun tidak disengaja. Makanya seseorang ketika sudah melakukan kesalahan dan ia menyadari kesalahannya, segeralah melakukan tobat dan melakukan kebaikan. Karena kebaikan ini bisa menghapus kesalahannya. Kemudian apabila dosa diri sendiri, ini bisa juga dihapus dengan cara bersedekah. Dengan cara bersedekah ini, niscaya dosa-dosa kita bisa diampuni oleh Allah. Ibaratnya sedekah, Nabi pernah bersabda, sedekah itu ibaratnya air yang memadamkan kobaran api. Jadi begitu hebatnya akan sedekah. Kalau kita sedang melakukan kesalahan terhadap orang lain, bagaimana? Ya tentunya kita harus segera meminta maaf kepada orang lain itu. Memang berat untuk meminta maaf pada orang lain, tetapi itu satu-satunya cara. Satu-satunya cara agar kita bisa diampuni dosa-dosanya. Bisa saja setelah meminta maaf kita membawakan makanan ataupun bingkisan. Tentunya orang itu akan senang dan otomatis memaafkan. Nabi pun pernah mencontohkan ketika Nabi merasa bersalah kepada sahabatnya dan Nabi ditegur oleh Allah, yaitu sahabat yang bernama Ibnu Ummi Maktum. Ketika meminta maaf, Nabi pun memeluk erat. Inilah orangnya, sehingga aku ditegur oleh Allah. Itu ada di dalam surat Abasa dalam Al-Quran. Begitu hebatnya Nabi mencontohkan. Tentunya kita sebagai umat beliau, umat Rasulullah, kita mencontoh tauladan yang sudah diberikan Nabi kepada kita. Kemudian yang ketiga, wasiat Nabi itu pergaulilah sesama manusia dengan akhlak yang mulia. Tentunya kita dalam hidup bermasyarakat, kita punya tetangga, kita punya teman, kita punya kawan, kita punya orang tua. Nah tentunya sesama manusia kita juga harus dengan akhlak yang mulia dalam bergaul. Contohnya dengan tetangga. Nabi pernah bersabda, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Yang artinya garis besarnya kita sebagai orang beriman hendaklah menghormati tetangga kita. Kita harus berlaku baik. Kita saling memaafkan, kita saling membantu. Nah, kalau kita punya makanan ya berbagi. Jangan sampai kita beli durian satu, kita makannya nggak seberapa, baunya kemana-mana. Tetangganya sedang lapar, kita yang berdosa. Makanya kalau kita misalnya juga punya sayuran, ya bikin aja ibu-ibu itu kuahnya yang banyak, bagi ke tetangganya biar tetangganya senang. Bahkan dalam suatu riwayat diceritakan, tidak beriman kamu, tidak beriman kamu, tidak beriman kamu. Lalu sahabat Nabi bertanya, siapa ya Rasulullah? Yaitu orang
yang dengan tetangganya tidak aman darinya. Begitu hebatnya, sampai 3 kali dikatakan tidak beriman. Jadi marilah kita sama-sama pada bulan Ramadan yang baik ini, kita belajar, kita mengaji, sehingga kita mendapatkan tambahan ilmu untuk kehidupan kita di dunia yang sebentar ini, dan kehidupan akhirat yang lama dan kekal abadi. Mungkin dari Bapak, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.